Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedi Ferdian, NIM 17060016. Saya berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Ilmu Ekonomi atau biasa disebut dengan Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi yang mana materi ini adalah materi untuk penentu dari tugas akhir saya dengan mata kuliah Ekonomi Politik dengan Bapak dosen Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Kapitalisme dan liberalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem dan politik yang mempunyai pandangan perdagangan dan industri dalam negara yang dikendalikan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan, bukan oleh negara tersebut. Jadi, dapat saya jelaskan bahwa kapitalisme ini adalah sistem ekonomi yang mana sistem ini bebas, di mana siapa pemilik modal yang terbesar itu adalah pemilik dari industri tersebut atau perusahaan tersebut. Kapitalisme dapat dikatakan membeli, menjual, bekerja, dan merekrut karyawan. Membeli, orang yang memiliki modal besar bisa membeli saham perusahaan lain sehingga perusahaan tersebut bisa dinyatakan sekian persen adalah kepemilikannya dari orang tersebut. Menjual, orang-orang bisa menjual hasil produknya atau hasil output dari perusahaannya ataupun sahamnya untuk menambah modal bagi perusahaan tersebut. Bekerja, orang-orang pemilik saham tersebut bisa juga bekerja pada perusahaan tersebut. Yang keempat itu merekrut karyawan. Dengan permintaan pasar yang besar, sehingga perusahaan harus memaksimalkan produksinya, maka dari itu dibutuhkanlah karyawan untuk memaksimalkan hasil produksi sehingga bisa memenuhi permintaan pasar. Kapitalisme juga dikatakan berinvestasi. Investasi yang saya katakan sini bisa dilihat investasi paling bagi kapitalisme itu tingkat persaingan pasar. Peran investasi dalam regulasi lingkup pemilikan negara bervariasi. Sejauh mana pasar yang berbeda, bebas serta aturan yang mendefinisikan kepemilikan pribadi adalah ekonomi bercampuran. Sedikit sejarah kapitalisme. Kapitalisme menurut Marx berasal dari abad ke-16 dan yang mana bengkel-bengkel di perkotaan kecil itu tuh memiliki modal yang kecil. Kapitalisme agraria. Sistem memberikan tekanan pada tuan tanah dan menyewa untuk meningkatkan produktivitasnya, pertanian untuk mendapatkan keuntungan. Melemahnya kekuatan persaingan untuk mengatasi surplus petani, mendorong mereka untuk mencoba metode yang lebih baik, dan menyewa tanah juga memiliki insentif untuk meningkatkan metode mereka untuk berkembang di pasar tenaga kerja kompetitif. Awal pada abad 17, Inggris dengan ibu kota London bertindak sebagai pusat sentral untuk seluruh negara, menciptakan pasar internal, pasar untuk barang, kontras dengan kepemilikan feodal yang terpecah berlaku di berbagai wilayah besar. Tujuan mekanisme. Tujuan mekanisme
yaitu membuka dan menyeimbangkan perdagangan. Kedua, menghargai produsen, membuang kemalasan, memperhatikan limbah dan perbaikan. Regulasi harga. Kapitalisme industri. Kapitalisme industri menandai perkembangan manufaktur pabrik, ditandai dengan pembagian kerja yang kompleks antara proses kerja dengan rutinitas. Inggris mengadopsi kebijakan yang mengurangi proteksionisme dengan pembuatan UU Jagung dan UU Mufigasi. Inggris mulai mengurangi tarif dan kuota. Kapitalisme modern. Kapitalisme modern yang semakin menonjol dalam sistem kapitalisme di dunia pasca perang terakhir pada akhir 1960, pada awal 1970-an, dan situasinya diperburuk dengan munculnya stagflasi, modifikasi Keynesme, hubungan antara demokrasi dan kapitalisme. Sektor swasta atau biasa disebut dengan kapitalisme di Tiongkok telah tumbuh cepat, eksponensial, dan berkembang sejak awal meskipun memiliki pemerintahan yang otoriter. Pada masa Soeharto yang otoriter dan pemusnahan Partai Komunis Indonesia menjadikan kapitalisme untuk tumbuh berekspansi. Dengan demikian, tidak ada hubungan antara demokrasi dan kapitalisme ataupun tidak sejahteranya dengan kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme. 1. Adanya akumulasi modal. Yang kedua, itu memproduksi barang untuk pertukaran di pasar. 3. Pemilikan pribadi atas alat produksi. 4. Tenaga kerja mempunyai upah. 5. Investasi untuk keuntungan. Bentuk pasar kapitalisme. Bentuk pasar pada kapitalisme itu kenaikan permintaan dari Q1 menuju Q2 membuat terjadinya perubahan harga dari P1 ke P2. Maka yang akan terjadi itu permintaan konsumen akan meningkat, produsen akan menambah produksinya, ketika para swasta akan berupaya menemukan produk substitusi. Yang keempat, diskriminasi. Keuntungan, kurva pasokan perusahaan, kemiringan kurva, permintaan sasaran perusahaan, perbandingan harga, perbandingan output. Kapitalisme menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kapitalisme menaikkan pertumbuhan ekonomi itu salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk menaikkan tingkat PDB-nya atau produk domestik bruto yang diperoleh dari akumulasi produk yang dihasilkan oleh penduduk di suatu daerah atau suatu negara tersebut. Secara historis, kapitalisme memang memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan otoriensi menghasilkan produk yang lebih banyak serta keuntungan juga meningkat. Oleh karena itu, tidak diherankan jika banyak para ahli yang telah mencatat bahwa produk domestik bruto ini sering dengan waktu bertepatan dengan munculnya sistem kapitalisme di dunia modern. Perbedaan kapitalisme dan imperialisme. Kapitalisme itu
suatu sistem yang dijalankan berdasarkan value entry exchange atau melakukan pertukaran barang secara sukarela sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan imperialisasi itu sebuah sistem yang dijalankan oleh pihak lain sehingga pemilik barang tidak dapat bertemu dengan pembeli langsung. Materi kedua yaitu tentang tantangan ekonomi politik. Krisis demokrasi. Wolff pada tahun 2017 menyampaikan bahwa saat demokrasi dalam resesi setelah mengalami kemajuan tahun 1970-an sampai 2000-an, bahwa demokrasi mengalami kemunduran. Demokrasi mengalami penurunan kepercayaan kepada ekonomi global liberal. Jumlah negara berdaulat meningkat sejak tahun 1945. Langkah globalisasi menggerakkan tenaga kerja dan modal yang berorasi erat dengan perdagangan. Krisis uang menghancurkan globalisasi pada tahun 1930-an saat Great Depression dan pada tahun 2008 saat krisis keuangan. Demokrasi membutuhkan kepercayaan bahwa pemegang politik tidak akan menggunakan kekuatan untuk sementara waktu, sebab jika kepercayaan hilang, politik menjadi beracun saat terjadi perang kedua. Sehingga saat hancurnya tembok Berlin, runtuhnya pula autokrasi dengan sistem komunismenya, dan demokrasi mencuat hingga krisis keuangan melanda dunia pada tahun 2008 sampai 2017. Dampak krisis keuangan terhadap demokrasi. Wolff pada tahun 2017 bertindak seimbang global mendorong terjadinya krisis keuangan yang saat ini menghancurkan keuangan Amerika Serikat. Krisis keuangan terjadi sejak tahun 1980-an dan menjelaskan hubungan antara keuangan ekonomi mikro dan ekonomi makro dari neraca pembayaran, menunjukkan bahwa bagaimana krisis pinjaman di Amerika Serikat menyebabkan pula goncangan ekonomi pada tahun 1997 hingga awal 1999 di Amerika Latin, Rusia, Asia. Dia menjelaskan bahwa Amerika menjadi peminjam terbesar dan berpendapat bahwa keamanan ekonomi global tergantung pada reformasi radikal dalam sistem moneter internasional serta kemampuan negara berkembang untuk meminjamkan keberlanjutan dalam mata uang domestik. Dampak pinjaman internasional terhadap demokrasi. Pinjaman internasional selalu menguntungkan perusahaan besar karena akan mendukung kandidat dalam pemilu. Perjanjian internasional dipandang sebagai upaya untuk memberi perusahaan multinasional pengaruh yang lebih besar terhadap pengambilan keputusan. Pada saat pengunjuk rasa berpendapat WTO akan menurunkan standar kerja, menembus syarat kerja, mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini yang 79 diprotes adalah kondisi itu akan merusak demokrasi, mengganti pertanian pemerintah demokrasi dengan orang dari badan internasional yang tidak bertanggung jawab. Demokrasi di Indonesia. Indonesia telah benar melakukan transisi ke demokrasi, namun pemerintah harus melangkah lebih jauh menangani masalah radikalisme yang belum tuntas, militer yang belum sepenuhnya bertanggung jawab atas pelanggaran, dan pemerintah sedikit keberhasilannya dalam menangani tingkat korupsi
yang sangat tinggi. 10 fungsi demokrasi masyarakat. 1. Menetapkan batas kemampuan negara. Yang kedua, melengkapi peran partai politik. Yang ketiga, mengembangkan atribut demokrasi. Yang keempat, peluang untuk berpartisipasi dalam tingkat pemerintah, mengurangi prioritas utama dan konflik politik. Yang keenam, memilih para pemimpin politik baru. Yang ketujuh, membantu pemeliharaan umum. Yang kedelapan, membantu warga negara. 9, mendukung reformasi ekonomi. Yang 10, memperkuat negara demokrasi. Banyak permasalahan yang timbul pada demokrasi, yang mana ada beberapa masalah, yaitu 1. Korupsi. Contohnya itu masyarakat menghadapi korupsi di banyak aspek kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan untuk meminta kwitansi kosong untuk kepentingan pribadi, suap dalam proses peradilan, memperoleh izin usaha, inspeksi dalam keselamatan kerja, dan lain-lain. Dan ada juga demokrasi yang belum dituntaskan, yaitu adalah radikalisme. Materi 3. Cara kerja ekonomi. Cara kerja ekonomi. Untuk memahami cara kerja ekonomi, ada sebuah diagram yang bisa digunakan dalam kinerja ekonomi tersebut, yaitu cara kerja ekonomi dalam perspektif mainstream, yang mana pada diagram ini ada 4 yang diabaikan, dan bagian ini adalah fundamental dari proses sosial ekonomi. 1. Bahwa seorang pemilik modal, sedangkan yang lainnya hanya memiliki labor, adalah suatu yang historis, artinya bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Yang kedua, cerita tradisional mengatakan bahwa perbedaan penyediaan labor dan kapital adalah pada bentuk layanan yang diberikan. Yang ketiga, interpretasi konvensional ekonomi uang melihat kapital dan labor, sehingga dua faktor produksi merupakan poin penting. Yang keempat, representasi konvensional ekonomi memperlakukan semua peristiwa sosial, psikologi, fisik, sehingga sesuatu yang berada di luar perhatian ilmu ekonomi, misalnya polusi, dampak sampah, yang dibutuhkan oleh pertumbuhan ekonomi di luar perhatian utama analisis ekonomi. Ada 2 cara untuk menekan biaya. Yang pertama, alih teknologi. Yang kedua, cost shifting. Yang pertama itu menggunakan teknologi. Dengan penggunaan teknologi yang maksimal akan memberikan hasil produksi yang maksimal, sehingga juga akan menghasilkan laba yang maksimal. Dengan teknologi, pembiayaan untuk penggunaan tenaga kerja pada manusia itu berkurang, sehingga akan menekan upah pada perusahaan tersebut. Materi keempat, kapitalis model of production. Kapitalis model of production. Kapitalis model of production. Kapitalisme adalah manusia adisosial animal. Mereka saling bergantung secara resepsional dan memproduksi syarat hidup mereka. Definisi kita akan mengenal istilah modus produksi, yaitu sistem ekonomi sosial, distribusi dan pertukaran oleh kepemilikan pribadi.
bentuk sederhana dari the money circuit of capital, yaitu bentuk sederhana dari the money circuit of capital, yaitu M dikurang C dikurang M action, yaitu uang harus menjadi komoditas. Uang didapatkan dari penjualan komoditi yang haruslah lebih besar, sehingga M action sama dengan M tambah delta M, di mana delta M jumlah uang yang didapatkan. Lingkaran MC dikurang M action tidak berhenti di situ. Kapitalisme telah mendapatkan M action memotif mencari untung membuat membeli komoditas C action dalam rangka mendapatkan uang lebih banyak, M action, begitu seterusnya. Persyaratan akumulasi kapital. Indeks pertama di Inggris tergantung pada dua hal. Sidang kecil tanah tergantung pendek rumah untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, tanah memiliki bersama untuk pengumpulan kayu bakar. Materi 5. Muncul dan jatuhnya teori Keynes. Ketidaklenturan upah, ketidakmampuan ekonomi klasik atas solusi Keynes. Ekonomi sebelum Keynes kemungkinan terjadi krisis overproduction atau overproduksi. Berarti besar menunjukkan tindak kemampuan teori ekonomi ini dalam membatasi masalah tingkat pengangguran yang berlangsung lama pada tahun 1929. Jika pengangguran tidak bisa diatasi secara sosial dan kapital akan memburuk. Ekonomi Keynes mainstream pasca perang. Kebijakan ekonomi dan kerja penuh, Keynes menawarkan persoalan pengangguran. Fakta khusus dari era Keynes. Ada beberapa fakta khusus dari era Keynes, yaitu yang pertama, level akumulasi yang tinggi. Yang kedua, porsi belanja. Yang ketiga, terbentuknya hubungan antara pertumbuhan. Di era Keynes ada namanya itu agregat output, dan ini ada 3 bagian. Yang pertama, produktivitas tumbuh lebih tinggi ketimbang upah. Yang kedua, produktivitas tumbuh sama dengan pertumbuhan upah. Yang ketiga, produktivitas rendah ketimbang upah. Krisis yang terjadi pada Keynes, krisis dari Keynesisme. 1. Meningkatkan jurang atau sulit untuk memelihara keseimbangan antara produktivitas dan pertumbuhan. Yang kedua, peningkatan dalam arus belanja negara. Materi 6. Globalisasi dan kebijakan Indonesia. Proyek globalisasi ekonomi. Pada dasarnya, globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global yang baru yang ditandai secara global semua mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan trade, yakni berhasil tanda tangannya kesepakatan internasional. Tanda tangan perdagangan bulan April tahun 1994. Trinitas aktor globalisasi. Trinitas aktor globalisasi ini ada 3 bagian, yaitu THCS, aktor, dan yang terakhir
lembaga keuangan yang menetapkan aturan seputar investasi. Teori ekonomi dan kebijakannya. Teori ekonomi memiliki filosofi yang menghargai sebesar-besarnya, individualistis, setiap upaya individu untuk interas tidak bisa dihambat. Dalam hal ini, lahir berkat bangkitnya kembali ekonomi pasar setelah terpenuhi paradigma klasik Adam Smith. Liberasi bermakna bahwa negara untuk mengurangi menghilangkan proteksi atau hambatan perdagangan baik tarif atau non-tarif. Akhirnya globalisasi yang tidak adil ini menerkam ekonomi Indonesia dengan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran Indonesia, jauh dari krisis dan terjebak oleh cengkraman multinasional corporation yang menguasai banyak aset strategis Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia ini adalah praktek demikian kuat dari pemerintah struktural adjustment program dari negara pendukung globalisasi. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan.